Sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program bimbingan belajar sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Geografi. Judul, Interaksi Keruangan di Desa dan Kota. Untuk kelas 12. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, menganalisis pola interaksi penduduk desa dan kota, serta upaya pengembangan daerah desa dan kota. Nah, sahabat edukasi, mari kita dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung bersama Kak Merta Panca Diana Kesuma, Alika, Faiza, dan Sukma. Ayo kita dengarkan bersama. Lihat tuh, berita di TV, ada desa yang terbengkalai. Kasian ya. Iya ya, padahal kan desa masih bisa dikelola dengan baik, ya kan? Iya, terus juga desa kan masih punya fungsi penting. Iya, betul tuh. Desa itu kan masih penting. Tapi, desa itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Menurut aku ya, yang pernah aku baca dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa itu diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh gitu ya. Wah, keren banget sih sampai hafal undang-undang. Iya nih, Faiza keren banget. Terus nih ya, biasanya desa itu ciri-cirinya gimana sih? Miskin? Atau kurang berkembang? Atau gimana sih? Nah, kalau keruangan desa itu bisa dilihat dari karakteristik fisik dan non-fisiknya. Ya, kalau fisiknya ya yang dapat dilihat secara langsung lah. Kayak penampakan di permukaan bumi. Terus, kalau misalkan karakter non-fisik itu gimana tuh? Nah, kalau karakteristik non-fisiknya ya yang menunjukkan karakteristik sosial kemasyarakatannya. Coba deh telaah lagi. Gimana karakteristik fisik sama non-fisik desa? Kalau yang aku tahu sih ya, kalau yang terlihat di desa itu biasanya bangunan rumah penduduknya sederhana. Terus masih banyak lahan pertanian. Ketersediaan sarana umumnya juga terbatas tuh, nggak kayak di kota, udah bagus. Terus nih ya, biasanya halaman rumah di desa itu luas banget karena mereka punya lahan sendiri untuk nanam sayur-sayurannya. Kalau misalnya karakteristik secara kehidupan sosial ya, pasti sistem kekerabatan mereka tinggi. Antar tetangga itu deket banget, udah kayak saudara sendiri. Terus, kebanyakan aktivitas penduduk itu sama-sama di pertanian. Iyalah jelas. Terus fasilitas transportasi dan alat komunikasi mereka juga sederhana. Mereka itu pasti ada kegiatan masyarakat secara rutin. Terus nih ya, gotong royongnya itu juga tinggi. Biasanya juga penduduk di desa itu masih terikat sama kebiasaan-kebiasaan gitu. Terus kan, perbedaan antara desa itu pasti ada kan ya. Makanya ada klasifikasi desa dari swadaya, swakarya, dan swasembada, gitu kan? Oh, ada ya? Apa itu desa swadaya? Terus, bedanya swakarya, swasembada, itu gimana sih maksudnya?
Nah, pasti penasaran ya. Gini nih, aku jelasin. Desa swadaya itu desa yang benar-benar terikat sama tradisinya. Dan lembaga sosial mereka itu masih sederhana banget. Kalau desa swakarya itu desanya udah transisi atau udah mulai berkembang. Nah, beda lagi kalau desa swasembada itu udah mulai mirip kayak kota kecil gitu deh. Kalau misalkan klasifikasi desa yang lain ada kan ya? Yang kayak berdasarkan mata pencarian. Iya, ada tuh. Aku pernah dengar. Ada desa agraris, desa nelayan, desa industri, terus ada juga beberapa yang disebut desa wisata. Nah iya, desa wisata itu bagus banget. Buat refreshing, buat rekreasi, pokoknya keren banget. Iya ya, beda kan? Kalau desa agraris itu desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kalau desa nelayan itu desa yang sebagian besar penduduknya kerja di perikanan atau pertambakan lah. Beda lagi kalau desa industri, yaitu desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang industri kecil atau rumah tangga. Terus, tadi yang kamu omongin itu apa, Lika? Desa wisata, gimana tuh? Iya, jadi ada desa wisata. Itu tuh ya, desanya unik. Punya keistimewaan dibandingkan desa lainnya. Contohnya nih ya, ada perkampungan-perkampungan gitu yang menarik wisatawan entah dari budayanya, hasil kerajinannya, pokoknya unik dan jadi pengen dikunjungin sama wisatawan-wisatawan lain. Wah, keren tuh. Mau juga dong ke sana. Kamu tahu nggak referensi desa wisata yang keren-keren? Ada nih, ada. Desa Watukara di Flores sama perkampungan suku Bajo di Sulawesi Tenggara. Wah, keren tuh. Referensi banget tuh. Yeay! Kayaknya asik banget sih. Lagi ngobrolin apa sih? Kakak mau denger juga dong. Iya kak, gabung aja nih sama kita-kita. Obrolan kita sampai mana tadi? Kita masih ngebahas klasifikasi desa loh. Gitu aja lupa. Oh iya, terakhir kita masih ngebahas desa wisata kan ya? Iya, tadi kita masih ngebahas klasifikasi desa. Oh iya, Kak mau tanya dong. Kan ada tuh perbedaan kayak desa agraris, desa nelayan, desa industri, desa wisata. Kenapa ya bisa beda-beda gitu? Ya beda lah, dari namanya aja udah beda. Terus kan karena setiap desa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan semua yang dimiliki desa untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat di dalamnya di tiap-tiap desa itu beda-beda tergantung kondisi fisik lingkungan dan sosial penduduknya. Oh, jadi tergantung kondisi fisik lingkungan sama penduduknya ya? Terus ada lagi nggak unsur-unsur lain bagi desa yang menjadi salah satu faktor potensi desa? Ada dong, misalnya nih, unsur utamanya terdiri atas daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Unsur-unsur itu saling terkait. Nah, yang penting itu adalah pengelolaan potensi desa itu demi keberlangsungan kehidupan di desa. Coba, kira-kira potensi fisik desa itu apa aja? Aku tahu. Potensi fisiknya itu kan ada penduduk, lahan, air, iklim, dan juga ternak kan Kak potensinya. Wah, pinter nih Faiza. Iya. Terus kalau potensi non fisiknya itu lebih kayak pemerintahan di tingkat desa, perangkat desanya. Terus lembaga-lembaga yang ada di desa juga termasuk. Contohnya kayak koperasi unit desa. Dan yang penting itu potensi non fisik desa yaitu gotong royong. Nah, gotong royong itu istilah yang digunakan di desa untuk sebuah kegiatan yang ngelibatin banyak orang untuk tujuan tertentu. Biasanya istilah gotong royong itu digunakan untuk bersih-bersih di desa gitu. Wah, pinter nih Alika juga. Iya tuh, bener banget. Terus siapa lagi nih yang mau nanya? Aku Kak, aku masih mau nanya nih. Kak,
Kalau misalnya pembagian lahan di desa itu, gimana struktur pembagian ruang di desa? Kalau misalnya pembagian wilayah sama pembagian penggunaan lahan di desa itu pasti beda-beda antar desa. Beda itu kenapa? Ya karena permukaan di desa itu kan pasti beda-beda. Ada banyak faktor yang mempengaruhi itu, misalnya ketersediaan air, terus kondisi tanahnya, topografi, iklim, aktivitas penduduk, dan budaya juga bisa mempengaruhi pola permukiman desa loh. Oh iya, waktu aku pulang kampung kemarin, pola pemukiman di kampung aku itu polanya memanjang. Rumahnya juga berderet, ngikutin jalan, rapih gitu. Iya ya, tapi kalau di desa di pegunungan, penduduknya terpusat gitu, kayak mengelompok. Misalnya nih ya, ada 5 rumah berkelompok, terus di sebelah sananya lagi ada yang berkelompok lagi gitu. Satu lagi. Ada pola pemukiman menyebar. Biasanya sih di dataran rendah, karena datarannya rendah, sehingga rumah-rumah itu bebas dibangun di mana aja. Jadinya menyebar. Tapi pola pemukiman menyebar ini bisa ditemuin juga di daerah yang gak subur. Kayak misalnya di daerah Pegunungan Kapur. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang desa tuh ya. Kalau ada desa, pasti ada kota dong. Sekarang kakak mau tanya, kota itu apa sih? Siapa yang tahu? Aku pernah baca, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wah, keren banget sih Suk, sampai apal undang-undang. Iya, keren banget Sukma. Terus, kalau karakteristik kota itu gimana sih? Nih ya, menurut Erbin Tarto, karakteristik fisik kota itu ada 5 macam. Yang pertama, tersedianya banyak pusat pelayanan ekonomi, terdapat tempat wisata dan area olahraga, terdapat pula gedung-gedung pemerintahan, terdapat alun-alun, dan yang terakhir nih ya, area parkir yang cukup memadai. Nah, terus kalau misalnya karakteristik kota yang memuat aspek sosial itu gimana? Coba kalian jelasin. Aku tahu Kak, jadi karakteristik kota yang memuat aspek sosial itu, pertama nih, masyarakat bersifat heterogen. Terjadi kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin. Mata pencaharian bergerak di bidang non-agraris. Terus, hubungan kekerabatannya mulai pudar. Norma-norma agama menjadi longgar. Terus bersifat individualis dan materialistis. Pandangan hidup mereka juga jadi lebih rasional. Berarti di kota juga ada klasifikasi tingkat perkembangannya juga ya? Ya ada dong. Jadi klasifikasinya bukan hanya di desa, di kota juga ada. Kalau di kota itu ada 6 tahap perkembangan kota. Banyak juga ya? Ya banyak dong. Kakak kasih tahu ya. Yang pertama itu ada eopolis. Terus polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Wah, Kak, kayaknya kalau di Indonesia yang paling maju cuman sampai metropolis ya. Mungkin sih, soalnya kan kota metropolitan itu julukannya Jakarta. Iya ya. Jadi gini nih, tahap metropolis itu udah kayak Jakarta lah ya. Karena sebagian penduduknya mengandalkan sektor industri. Tapi Kak, kalau masyarakatnya cenderung mengandalkan sektor agraris itu masuk tingkat apa ya? Apakah itu masuk polis atau eopolis? Terus desa yang udah maju dan perkembangannya tinggi juga masuk di polis ya Kak? Terus Kak, kalau megapolis itu gimana?
Kalau megapolis itu gabungan dari beberapa metropolis. Oh, berarti megapolis belum ada di Indonesia ya? Kalau gabungan metropolis itu pastilah ya, cuman ada di luar negeri untuk sekarang. Tapi kalau tiranopolis sama nekropolis itu apa? Nah, kakak kasih tahu. Kalau Tiranopolis itu kota yang penuh dengan kriminal dan kekacauan. Pokoknya crowded banget. Sedangkan nekropolis itu kota yang sudah mati. Jadi kota itu pernah berkembang, tapi ditinggalkan penduduknya. Jadi deh kota mati. Oh, gitu ya. Terus, kalau misalnya potensi-potensi yang ada di kota itu, kayak mana aja sih? Iya, gimana ya? Potensi yang ada di kota itu kan dibagi dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Kalau misalkan potensi ekonominya itu, ya biasanya kota itu berorientasi pada sektor non-agraris. Soalnya kan mereka itu lebih ke kegiatan industri dan pelayanan jasa. Nah, misalkan potensi sosialnya itu, pendidikan dan kesehatannya itu udah lengkap. Kalau misalnya di bidang kesehatan, tenaga medisnya itu udah spesialis, jadi lebih terjamin dan memadai. Kalau potensi budayanya biar kakak aja deh yang jelasin. Potensi budayanya itu biasanya di kota itu sudah lebih canggih dan lebih modern dibandingkan yang ada di desa. Contohnya penggunaan robot dan alat-alat komputer. Kalau misalkan potensi politiknya ya karena kan politik itu berpusatnya di kota. Jadi pemerintah pusat juga pasti kependudukannya di kota. Iya, bener. Terus, kalau misalkan pembagian lahan yang ada di kota itu, gimana tuh? Kan banyak banget teori-teori struktur keuangan. Dari teori konsentris, teori sektoral, teori inti ganda, teori konsektoral, teori inti ganda, teori konsektoral tipe Eropa, teori konsektoral tipe Amerika Latin. Itu kenapa ya bisa beda-beda? Nah, iya, soalnya ada banyak banget faktor yang menyebabkan permukiman di perkotaan itu beda-beda. Contohnya ya, kayak sejarah perkembangan mereka, terus akses transportasi, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu juga, ada banyak persaingan di perkotaan. Misalnya nih, kan ada area strategis. Nah, area itu menjadi area yang diminati banyak penduduk. Jadi ya banyak persaingan untuk mendapatkan daerah itu. Nah, persaingan ini menyebabkan banyak penduduk yang tersisih dan memilih lokasi yang lebih terjangkau. Terus ada juga nilai sosial dan persepsi. Biasanya kalau ini sih lebih ditentuin sama status-status sosial yang ada di kota itu. Selain itu, kan ada nih, kalau misalkan masyarakat di desa dan masyarakat di kota itu saling berinteraksi. Jadi ada pola interaksinya, bentuk-bentuk interaksi. Contohnya desa yang menjadi sumber bahan baku dan kota yang sebagai pemasok barang jadi. Sehingga terjadilah transaksi jual beli. Terus biasanya ya di desa itu kan memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan banyak lapangan kerja sehingga kedua wilayah itu saling membutuhkan. Iya, selain itu juga di kota itu kan banyak tuh fasilitas-fasilitas umum yang udah canggih. Sedangkan di desa belum ada. Jadi orang-orang yang di desa itu kalau mau menikmati fasilitas harus ke kota. Contohnya kayak rumah sakit dan sekolah. Selain itu, desa sama kota juga terhubung dari penggunaan alat transportasi dan informasi-informasi yang tersebar melalui banyak media. Wah, pinter-pinter nih adik kakak. Iya dong.
Biasanya, interaksi desa dan kota itu merupakan interaksi antar wilayah. Bisa berupa interaksi antara desa-desa, desa dengan kota, dan kota dengan kota. Interaksi keduanya itu akan membentuk zona interaksi. Ada zona interaksi desa-desa, zona interaksi kota dengan kota, dan zona interaksi desa dengan kota. Kalau misalkan zona interaksi desa-desa, ya berarti interaksinya antar dua wilayah yang sama dong. Jadi masing-masing desa itu saling menukar potensi yang sama. Terus sama juga kayak interaksi kota-kota. Sedangkan kalau zona interaksi desa-kota, ya mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda jauh. Sehingga muncul unsur-unsur baru perpaduan dari desa sama kota. Terus, kalau misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, itu apa aja sih? Biasanya ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi. Terus yang kedua, kesempatan berintervensi. Yang ketiga, kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Kalau misalnya wilayah yang saling melengkapi itu, yang kedua wilayah akan saling melengkapi satu sama lain. Tapi kalau yang kedua, kesempatan berintervensi, itu artinya karena satu wilayah interaksinya terhambat, kita memilih yang lain, muncul kesempatan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Kalau yang ketiga, kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas, yaitu karena interaksi antar wilayah yang dipengaruhi oleh efektivitas waktu dan biaya. Selain itu kan, walaupun ada interaksi antara desa dan kota, masih banyak pemerataan daerah yang beda-beda. Ada daerah yang terbengkalai, ada daerah yang udah maju, ada juga daerah yang masih terpojok. Nah, karena masalah itu, makanya ada usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Ada program-programnya loh. Contohnya nih, kakak kasih tahu kayak perbaikan sarana dan prasarana. Terus juga nih ya, selain itu, aku juga tahu nih, mengadakan program pemberdayaan masyarakat, mengadakan pelatihan, keterampilan, penyuluhan, dan pembinaan penduduk desa. Nah, iya kan? Terus kita bisa mengajarkan program wajib belajar 12 tahun yang bertujuan untuk mendorong kualitas pendidikan penduduk di desa dan memberi bantuan kepada pengusaha kecil dan menengah agar berkembang sendiri dan membuka banyak kesempatan kerja di desa agar penduduk di desa tidak urbanisasi terus ke kota. Ya, selain itu juga ada juga loh dampak interaksi desa ke kota. Dari dampak positif dan dampak negatifnya. Coba gimana? Kalau dampak positif interaksi desa dan kota itu ada yang bagi penduduk desa, ada yang bagi penduduk kota. Nah, aku tahu nih yang bagi penduduk desa. Bagi penduduk desa, ya pengetahuan penduduk desanya meningkat. Terus aksesibilitas ke desa itu sudah membaik. Kesenjangan ekonomi wilayah di desa juga berkurang. Terus kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat dan kebutuhan barang yang tidak dihasilkan di desa juga dapat terpenuhi. Ada juga loh dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota. Contohnya, kebutuhan pangan terpenuhi karena desa itu kebanyakan sektor agraris. Kebutuhan tenaga kerjanya pun terpenuhi. Terus, produk-produk yang dihasilkan kota dapat dipasarkan ke desa. Kebutuhan sumber daya alam untuk bahan baku juga terpenuhi. Di desa kan masih banyak. Terus nih ya, kalau ada dampak positif, pastilah ada dampak negatifnya. Ada juga nih dampak negatif dari interaksi desa dan kota bagi desa, yaitu minat untuk beraktivitas di sektor pertaniannya menurun. Penduduk lebih konsumtif, tenaga kerja produktif berkurang, dan terjadi alih fungsi lahan. Terus, tradisi dan budaya khas desanya semakin memudar karena modernitas kota itu.
Ada juga dampak negatif interaksi desa kota bagi kota. Contohnya nih ya, ada yang mau tahu nggak? Mau dong, mau. Nih ya, aku kasih tahu. Contohnya nih, nggak usah jauh-jauh lah ya, yaitu Jakarta. Jumlah pengangguran dan penduduk miskinnya itu meningkat, dan pemukiman kumuhnya mulai bermunculan. Terus nih ya, kawasan pemukiman juga semakin padat. Lingkungan fisik dan sosial juga mengalami degradasi. Lalu lintasnya juga semakin macet loh, karena bertambahnya jumlah penduduk. Terus jadi rawan deh terhadap kejahatan. Waduh, gawat ya. Kalian sudah pada makan belum? Belum nih, lapar. Udah deh, obrolannya kita lanjutin nanti lagi ya. Kita makan aja dulu, itu kakak udah siapin makan siangnya. Oke deh. Asik. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini dengan judul Interaksi Keruangan di Desa dan Kota. Semoga bermanfaat dan dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.